Welcome to Head YouTube Channel. Video ini akan menjadi video pertama dari Head Channel. Video yang semoga akan membawa kita pada rentetan pertemuan di video-video berikutnya. Jika berkenan, klik subscribe bisa dijadikan sebagai pengingat pertemuan. Klik like jika perjumpaan bermanfaat dan berkesan. Jika ada yang berasa kurang, tulis komentar agar kami dapat berkembang. Oke, langsung aja. Di sini gue bakal ngasih referensi pengoperasian software AutoCAD mulai dari nol. Berikut referensi yang bakal gue sampaikan pada video kali ini. Yang pertama, penjelasan sederhana tentang AutoCAD. Yang kedua, cara mendapatkan software AutoCAD secara gratis. Yang ketiga, menghilangkan grid pada tampilan awal area kerja. Yang keempat, mengubah warna tampilan area kerja. Yang kelima, mengubah ukuran crosshair. Yang keenam, mengubah ukuran Flexbox. Yang ketujuh, setting AutoCAD agar mampu melakukan autosave. Dan yang terakhir, membuat satuan penggunaan. Oke, jadi apa sih AutoCAD? AutoCAD adalah sebuah perangkat yang dikembangkan oleh Autodesk untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. AutoCAD biasa digunakan oleh insinyur sipil, pengembang wilayah, arsitek, insinyur mesin, dan desainer interior. Penggunaan AutoCAD dapat membantu instansi maupun individu terkait dalam hal penciptaan, modifikasi, analisis, maupun optimalisasi dari sebuah desain. Dengan penggunaan AutoCAD, diharapkan akan meningkatkan produktivitas perancangan, kualitas desain, akan mempermudah komunikasi presentasi melalui dokumentasi. AutoCAD tersedia dalam bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Jepang, Korea, Tionghoa sederhana, Tionghoa tradisional, Rusia, Ceko, Polandia, Hungaria, Brasil, Portugis, Denmark, Belanda, Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Vietnam. AutoCAD adalah software komersil, yang artinya untuk memiliki software ini tidaklah gratis. Untuk memiliki software AutoCAD, kita bisa membelinya dengan harga sekitar 4.000 US dollar. Jadi bagaimana sih jika kita ingin memiliki software AutoCAD yang dapat dinikmati dalam jangka waktu tertentu secara free, terkhusus untuk pelajar dan pengajar? Oke, langsung aja di sini gue udah di laman Google Chrome. Kita bisa search di pencarian free download AutoCAD software student version. Di atas ini ada free software for student and educator. Kita klik. Oke, pertama, create account untuk yang belum memiliki account Autodesk. Dan jika sudah selesai daftar, bisa langsung klik sign in. Masukkan email yang terdaftar, next. Masukkan password yang terdaftar, lalu sign in. Di sini gue udah sign in ke Autodesk. Di sini kita pilih versi AutoCAD yang ingin kita miliki secara free. Sesuaikan sistem operasi pada komputer dan laptop masing-masing. Pilih bahasa. Oke, di sini Autodesk sudah memberikan kita software AutoCAD dengan ukuran file 3,79 GB dan dapat diinstal di 2 personal device. Jadi di sini license terkhusus untuk pelajar dan pengajar, kita bisa dapat menikmati AutoCAD software secara free license selama 1 tahun. Jadi bagaimana jika kita bukan pelajar atau pengajar? Apakah Autodesk juga menyediakan free softwarenya untuk kita yang bukan pelajar dan pengajar? Oke, sebelumnya di sini gue sign out dulu. Di sini ada tulisan not a student or educator, get the free trial. Yang bukan pelajar atau pengajar bisa memiliki free software AutoCAD secara gratis dengan cara klik ini, get the free trial. Nah, di sini Autodesk menyediakan free trial untuk belajar AutoCAD selama 30 hari. Selanjutnya kita tinggal klik download free trial, pilih AutoCAD yang ingin kita miliki, AutoCAD, AutoCAD for Mac, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, dan lain-lain. Setelah itu tinggal selesaikan hingga proses instalasi. Oke, sekarang gue udah ada di dalam software AutoCAD. Di sini gue menggunakan software AutoCAD 2017. Jadi ini adalah tampilan awal area kerja pada AutoCAD. Biasanya sebelum gue mulai proses draft, gue bakal men-set tampilan area kerja ini agar senyaman mungkin untuk dilihat berlama-lama. Seperti semisal tampilan grid ini menurut dia agak kurang nyaman, jadi biasanya gue bakal menghilangkan grid ini. Untuk menghilangkan grid ini, kita bisa mengklik pada icon display drawing grid di bawah sini. Kita
klik untuk menghilangkannya, klik lagi untuk memunculkannya. Atau bisa juga menggunakan button pada keyboard, yaitu button F7. Kita bisa mengklik button F7 untuk menghilangkan grid pada tampilan awal area kerja ini. Di sini gue mengklik button F7. Oke, jadi sekarang grid sudah kita hilangkan. Oke, setelah grid sudah kita hilangkan, biasanya gue bakal mengubah warna tampilan pada area kerja ini. Jadi untuk mengubah warna pada tampilan area kerja ini, kita bisa menuliskan option pada keyboard, lalu enter. Setelah masuk di menu option, kita masuk ke sub menu display. Setelah itu di sini ada colors, kita bisa mengklik colors, klik. Nah, setelah kita sudah masuk di menu drawing window color, kita pada bagian konteks ini kita pilih 2D model space. Di interface elemennya kita pilih uniform background. Pada bagian color kita pilih sesuai warna yang kita inginkan. Kalau gue nyaranin di sini pakai warna dengan tone yang gelap supaya jadi kalau makin terang tone warna yang kita gunakan, maka semakin cepat juga mata kita ketika kita bekerja berlama-lama di depan komputer atau laptop. Jadi di sini gue menggunakan warna hitam. Setelah itu apply and close. Apply, oke. Jadi di sini warna pada tampilan area kerja sudah kita rubah menjadi warna hitam. Nah, setelah warna sudah kita ubah menjadi warna sesuai keinginan kita, biasanya gue bakal memperbesar ukuran si fix point. Jadi si fix point ini yang sedang gue gerak-gerakan terdiri dari dua. Yang tengah itu yang kotak namanya fix box. Sedangkan tiap garis yang berada di tiap sisi kotak itu, satu garis ke atas, satu garis ke bawah, dan satu masing-masing ke kiri dan ke kanan namanya crosshair. Jadi pertama gue bakal memperbesar ukuran si crosshair. Jadi cara memperbesar ukuran si crosshair, kita bisa mengetik option di keyboard lalu enter. Setelah itu masuk ke sub menu display. Di sini ada crosshair size. Jadi ukuran ini adalah mengidentifikasikan ukuran dari si crosshair. Kita bisa memperbesarnya dengan cara menuliskan ukuran di sini atau bisa langsung menggesernya dari sini ke kanan untuk memperbesar dan ke kiri untuk memperkecil. Jadi biasanya kalau crosshair ini gue pakai ukuran terbesar yang disediakan oleh AutoCAD, yaitu 100. Setelah itu apply lalu oke. Nah, di sini ukuran crosshair sudah lebih besar dan atau lebih panjang. Setelah ukuran crosshair sudah gue perbesar, biasanya gue bakal lanjut memperbesar ukuran si fix box. Gue ulang. Jadi si fix box itu adalah fix point yang biasa kita gunakan untuk menyeleksi objek. Jadi kotak di tengah itu namanya fix box ya. Untuk memperbesar ukuran si fix box, kita bisa menuliskan option pada keyboard lalu enter. Setelah masuk di menu option, kita masuk ke sub menu selection. Di sini ada fix box size. Jadi untuk memperbesarnya kita geser ke kanan untuk memperbesar, ke kiri untuk memperkecil. Biasanya kalau ukuran fix box gue gunain sekitar 50% dari ukuran terbesar yang disediakan oleh AutoCAD. Yaitu apply lalu oke. Nah, ukuran fix box sekarang sudah jauh lebih besar dari sebelumnya. Oke, next. Yang berikut ini menjadi hal yang paling penting untuk soal filing. Jadi gue bakal biasanya men-setting si AutoCAD ini supaya mampu melakukan autosave pada file-file gue. Jadi kenapa sih mesti disetting supaya si AutoCAD mampu melakukan autosave? Jadi untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan, misal kita lagi asik ngedraft gambar, tiba-tiba lampu padam atau laptop mati atau komputer hang dan file kita belum tersave, wah itu parah banget sih. Makanya dengan men-set si AutoCAD ini supaya mampu melakukan autosave, kita bakal mau kerja, kita nggak bakal takut file kita hilang atau lupa ke save gitu sih. Nah, jadi untuk men-set si AutoCAD agar mampu melakukan autosave, kita bisa menuliskan option menggunakan keyboard lalu enter. Setelah masuk di menu option, kita masuk ke sub menu open and save.
Di bawah sini ada file safety precaution, itulah pokoknya. Dan di sini ada automatic save, jangan lupa di checklist. Nah, angka ini mengindikasikan tiap berapa menit kita memerintahkan si AutoCAD untuk melakukan autosave pada file kita. Jadi di sini saya mengisikan 3 menit. Jadi si AutoCAD ini bakal nge-save file gue setiap 3 menit sekali. Setelah itu apply, lalu oke. Oke, lanjut. Berikutnya gue bakal men-set satuan yang ingin gue gunakan. Jadi semisal milimeter, sentimeter, meter, dan lain-lain. Jadi untuk men-set satuan yang ingin kita gunakan, kita bisa menuliskan unit menggunakan keyboard, lalu enter. Setelah muncul menu drawing unit, di sini ada length, itulah pokoknya ya. Ada type ini kita bisa pilih sesuai kebutuhan: architectural, decimal, engineering, fractional, scientific. Biasanya di sini gue pakai desimal. Umumnya biasanya penggunaan pas selalu desimal, ya enggak selalu, tapi kebanyakan desimal. Tergantung instansi atau individu terkait yang menggunakan. Di precision ini kita bisa menggunakan ada berapa angka di belakang koma. Tapi di sini gue biasanya nggak pernah pakai ada angka di belakang koma, gue selalu pakai angka tunggal. Di unit to scale insert content, kita pilih satuan yang ingin kita gunakan, apakah milimeter, sentimeter, meter, kilometer. Di sini gue menggunakan milimeter. Setelah itu lalu oke. Sekian referensi pengoperasian software AutoCAD yang gue sampaikan kali ini. Berikutnya gue bakal ngasih referensi penggunaan tools lain: polyline, circle, arch, rectangle, center, dan heads. Jangan lupa klik subscribe sebagai pengingat pertemuan. Klik like jika pertemuan bermanfaat dan berkesan. Jika ada yang dirasa kurang, tulis di komentar agar kami dapat berkembang. Jangan dislike, and see you next time.